Oke, halo semua. Balik lagi bersama GW di Gadget Watch. Jadi hari ini kita mau bahas mengenai stylus pen. Ini adalah active pen buat gadget kalian. Jadi ini ada baterai di dalamnya, makanya disebut active pen. Dan ini bisa digunakan sebagai pen untuk gadget-gadget yang memiliki layar capacitive touch. Contohnya yang ada di sini nanti saya coba di tablet Samsung S5e, Samsung Tab S5e. Nah, pertama akan kita unboxing dan lalu kita akan review. Apakah ini berfungsi? Apakah tidak? Apakah ini worth it atau tidak? Oke, kita akan unboxing. Oke, kita buka dulu ini dusnya. Jadi ini dusnya lumayan renyek gitu ya. Benyek. Tapi ini dari sellernya begini. Oke. Jadi di sini ada 3 item. Ya, yang pertama adalah kabel, manual book, tapi berbentuk selembar, manual paper tepatnya. Ini ada bahasa Inggrisnya untungnya. Jadi dia ajarin cara pakainya, cara ngecasnya, karena ini active pen menggunakan baterai. Dan itu aja. Oke. Terus satu lagi ini pennya. Oke. Kita sampingin dulu kardusnya juga. Ini di kardusnya nggak ada apa-apa, jadi hanya tulisan stylus pen. Cara nyalainnya itu aja. Oke. Nah, ini pennya yang gue punya ini warna hitam. Jadi gue beli yang warna hitam. Dia ada warna putih juga. Kabel casannya dia micro USB. Ini manual box, kita pinggirin. Oke, sekarang kita lihat dulu pennya. Jadi ini pennya berbahan plastik. Ada 2 ring di sini, 3 sih, satu lagi yang kecil. Ujungnya ini dia berbahan metal. Ya, jadi bahannya kayak besi gitu ujung sininya. Lalu di ujung sini dia untuk ngecasnya. Tuh bisa dibuka dan dicolok kabel ke sini kalau misalnya baterainya habis. Kayak gini. Oke. Nah, ini kita tinggal ngecas. Oke. Keras. Kita tutup dan ini cover. Oh, ini kepencet jadi nyala. Ini covernya warnanya hitam. Ini di dalamnya warna silver. Jadi ini ada magnetnya. Gitu. Udah itu aja dan ini cukup panjang. Jadi ini panjangnya kira-kira 18 cm kurang lebih. 18 cm, jadi cukup panjang. Ini bisa copot. Ini mungkin untuk ganti nipnya ya. Oke. Masukin lagi. Oke, gitu aja. Nah, itu pennya dan di sini ada satu tombol ya, tombol plastik. Kalau dipencet dia akan nyala warna biru. Kelihatan nggak? Tuh. Kalau dipencet dia nyala warna biru. Kalau dipencet lagi mati. Tuh. Ya. Ini udah nyala. Sekalian aja kita nyalain. Sekarang kita ambil Samsung Tab-nya. Oke, sekarang kita coba buat geser-geser menu coba ya. Oke, berarti ini udah berfungsi ya, karena udah nyala. Oke. Oh, dia nggak boleh terlalu miring ya. Kalau miring dia nggak detect. Oh, bisa juga deh. Oke. Oke, jadi ini tinggal
Oke, sekarang kita akan coba pakai notes. Nah, ini udah surutannya. Oke, kita buka baru. Nah, kita ganti backgroundnya warna lain. Oke, ini aja warnanya. Sekarang kita coba buat coret-coret ya. Oke, jadi Active Pen ini dia akan menggantikan fungsi jari kita ya. Jadi kalau di sini kita bisa pakai jari, kita bisa coret pakai jari, kita juga bisa coret pakai pen, dan harus dipastikan bahwa ini Active Pen sebenarnya hanya pengganti fungsi jari kita. Jadi kita nggak bisa touch bersamaan kedua jari. Ya, artinya kalau kedua jari ini dia akan didetek ya seperti kedua jari, bukan pen dengan jari. Jadi teman-teman tidak bisa menulis berbarengan sambil menyenderkan tangan. Ya, kalian harus ngambang tangannya. Makanya panjang dari pen ini sekitar 18 cm, lumayan enak supaya kita nulisnya nggak usah terlalu di ujung posisinya. Jadi kita bisa nulisnya posisinya di sini misalnya gitu ya, atau di sini. Nah, tangannya kita harus agak ngambang. Nah, kita coret. Ini kita hapus dulu. Nah, ini feelingnya sih sebenarnya oke. Oke. Nah, kita akan bahas setelah dicoba-coba ya. Setelah gua coba-coba ini, pertama, feeling dari pen ini dia karena ujungnya metal, jadi sebenarnya agak harsh ya. Ketika kita coret-coret begini, kita tekan ke layar, ini ada bunyi-bunyi karena cukup keras. Dan ini sendiri pennya cukup heavy, jadi nggak terlalu ringan juga. Jadi ya, tapi nggak terlalu berat sekali juga. Jadi ya, secara berat sih cukup oke. Secara panjang juga cukup oke. Ya, jadi secara feel not bad. Ini juga lumayan keset, nggak terlalu licin. Jadi kita bisa pakai nulis ini dengan nyaman. Cuman yang kita mau bahas sekarang adalah plus minusnya. Oke. Jadi pen ini sebenarnya pengganti pen aktif untuk gadget yang tidak memiliki fitur built-in pen dari pabrikan. Jadi bedanya dengan pen yang seperti Samsung S4 atau S6 atau S7 dan lain sebagainya yang punya S Pen, ya ini kan Samsung Tab S5e ini tidak memiliki S Pen support. Jadi mau tidak mau kita harus pakai pen seperti ini. Nah, bedanya adalah kalau di native support S Pen, tab yang memiliki native support untuk S Pen, mereka bisa mendeteksi palm atau telapak tangan kita atau tangan kita, membedakan dengan pen aktifnya. Jadi kalau di sini fungsi pen ini hanya sebagai pengganti jari, pengganti touch input dari tangan kita. Karena itu dia kalau kita klik pakai pen ini atau pen ini ditambah dengan jari, dia akan mendeteksi ini seperti dua jari. Jadi ini misalnya untuk zoom gitu ya. Itu atau misalnya kita pakai aplikasi yang support multi touch. Kalau kita coret keduanya, kita geser keduanya, ini dua-duanya akan membentuk garis gitu. Atau kita sender, ini dia akan kedetek sebagai jari, ini juga sebagai jari. Nah, itu adalah fungsinya. Oke, sekarang kita akan bahas kelebihannya dulu. Jadi pertama, pen ini secara build quality lumayan oke, nggak kelihatan murahan banget, jadi cukup bagus. Dan harganya cukup terjangkau ya, hanya 100 ribuan. Pen ini gua beli, nanti linknya akan gua taruh di bawah ya, di deskripsi box. Harganya cuma 100 ribuan, nggak sampai 200 ribu. Secara build quality cukup bagus.
bahannya juga cukup oke. Lalu dia karena ujungnya atau nipnya ini kecil, jadi kita feeling nulisnya ini ya seperti biasa. Ya, seperti kita nulis di pen aktif atau nulis di kertas seperti pen biasa gitu ya. Nah, jadi feelingnya cukup oke secara overall. Jadi kalau misalnya teman-teman nyari pen untuk gadget yang nggak support native pen, teman-teman bisa pilih ini, mungkin ini the best thing yang paling mendekati ya gitu. Nah, sekarang kita bahas kekurangannya. Kekurangannya adalah pertama, ya karena ini fungsinya adalah pengganti jari saja, jadi ya teman-teman pasti tidak bisa menggunakan pen ini sambil senderan tangannya. Gitu ya. Karena begitu teman-teman sender tangan, dia akan meregister ini sebagai touch yang pertama, ini touch yang kedua, gitu. Nah, itu kekurangan pertama. Kekurangan kedua, nipnya atau ujung ini ya, ujung penanya ini bahannya cukup beda dengan S Pen atau yang lainnya ya. Karena kalau S Pen atau Apple Pencil itu ujungnya lebih seperti plastik gitu ya. Bahannya mirip-mirip kayak plastik, jadi ini cukup keras kalau ditekan ke layar. Nah, itu bunyinya. Jadi gua saranin teman-teman pakai screen protector tablet atau handphonenya, supaya nggak terlalu gampang kena lecet kalau terlalu sering dipakai gitu. Nah, sisanya mungkin gua bilang nggak ada kekurangan lainnya selain dua itu. Jadi pastikan teman-teman memang butuh sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu ya. Dan ini bisa dicas di ujung sini gitu. Oke, itu aja, sekian review dan unboxing dari pen ini. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan mengenai produk ini, silakan tulis komentar di bawah. Kita akan jawab dengan senang hati. Sampai sini videonya. Terima kasih sudah menonton.